bekicot. Hola lur, apa kabar semuanya? Elok lah lur yo. In the Bedroom itulah judul film yang pengen gue ulas kali ini lur. Original titelnya ini lur. Itu bahasa Polandia karena film ini sendiri berasal dari Polandia ya lur. Nggak mungkin mereka pakai bahasa Batak lur. Horas lah. Horas lur. Film In the Bedroom ini adalah film yang dibuat 10 tahun silam, tepatnya tahun 2012. Film ini secara resmi dirilis di Gineapolis Film Festival tanggal 7 Mei 2012 di kota Gdynia, Polandia. Film ini juga dirilis di Swedia di Gothenburg International Film Festival pada 25 Januari 2013. Film yang dikenal dengan judul Bir Yatak Odas Indah dalam rilisnya di Turki ini mendapat rating 5,4 dari IMDb. Dan film ini juga dinominasikan sebagai Best International Feature Film di Zurich Film Festival 2012 lur. Disutradarai oleh Thomas Wasilewski, yang mana In the Bedroom ini adalah film pertama beliau dalam meniti karir sebagai seorang sutradara, karena beliau sendiri banyak menghabiskan karir sebagai seorang penulis lur, dimana dia menyutradarai dan langsung menulis naskah filmnya ya lur, menghabiskan karir sebagai seorang penulis lur. Dan Thomas Wasilewski pun akhirnya dikenal lewat suksesnya film yang berjudul United States of Love yang dibuatnya pada tahun 2016, dimana dia menyutradarai dan langsung menulis naskah filmnya ya lur. Thomas Wasilewski juga telah memenangkan 6 penghargaan di berbagai ajang, diantaranya Best Script di Berlin International Film Festival 2016 dan Best Director di Polish Film Festival 2016. Gue nggak akan banyak bacot lagi lur, langsung saja. Perkenalkan dengan tante ini lur, namanya Edita, diperankan oleh Katarzyna Herman. Dia berusia 40 tahun, dia berasal dari kota Gdynia, Polandia, dan sekarang ini dia berada di sebuah hotel di kota Warsawa, ibu kotanya Polandia ya lur. Edita nampak bingung seperti kebingungan di dalam kamar hotel itu, celingak-celinguk nggak jelas. Oh, sepertinya ada yang kurang dari gue lur. Bekicot. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, namun karena film baru mulai tentu gue nggak tahu apa yang difikirkannya ya lur. Akhirnya dia keluar hotel dan mengendarai mobilnya ke Alfamart lur. Dia di situ nampak diam-diam makan sari roti di dalam minimarket itu, padahal dia belum bayar ya lur. Dan akhirnya dia pun berhasil makan gratis dan pergi keluar melewati detektor, kemudian melanjutkan perjalanannya ke sebuah penginapan murah lur. Dia pun menginap di situ. Esok hari dia keluar penginapan itu dan kali ini dia menuju Indomaret untuk makan gratis lagi. Dia makan diam-diam kemudian keluar dari situ tanpa membayarnya lagi lur. Malamnya si Edita ini pun akhirnya bobok di mobil ya lur. Bisa kita mengerti ya lur, malam pertama bobok di Ritz Carlton Hotel, malam kedua boboknya di Oyo, dan malam ketiga bobok di mobilnya. Sudah barang tentu ibu Edita ini kehabisan duit ya lur. Itu kesimpulannya. Paginya dia sempat ditegur oleh seseorang karena parkirin mobilnya terlalu lama lur, dan malam kedua bobok di mobil itu dia makan seadanya. Esok harinya dia menemukan sesuatu di warnet lur. Apa itu? Ya, sebuah ide gila lur, yaitu menjadi tukang gelut. Tentu ini semua dilakukannya demi perutnya ya lur. Dan malamnya dia pergi ke sebuah bar, di mana di situ dia duduk sendiri di bar itu sementara semua orang udah pergi pulang lur. Tak lama kemudian datanglah seorang bapak lur, ternyata dia pemilik bar, mencoba untuk menggodanya dan Edita membalas godaan itu dengan kata Aku yes. dan akhirnya mereka pun ke lantai atas bar itu, karena itulah rumah bapak itu lur. Dan mereka minum enak di atas, ngobrol dan romantisan. Akhirnya si bapak ngajak gelut dan Edita pun ngajaknya ke kamar. Namun sesampai di kamar, sebelum gelut si Edita ke kamar mandi. Tak lama kemudian dia keluar, si bapaknya udah terlelap bobo. Ternyata Edita telah menaruh obat bius ke minum si bapak ya lur. Gelut pun gak jadi. Nampak Edita mengambil beberapa barang milik istri si bapak. Dia juga sempat mandi di situ dan kemudian Edita pun pergi. Dan sambil menyetir mobil, Edita nampak menangis lur. Dia seperti menyesali perbuatannya. Dia merasakan dirinya tak ada harganya lagi berbuat seperti ini ya lur. Hari itu dia nggak dapat duit, dia hanya dapat makan doang. Dan malamnya lagi dia kembali melakukan hal itu. Dia pun berhasil membius Pak Tono lur. Bahkan dia juga berhasil membius istri Pak Tono. Ternyata dia disewa sama Pak Tono dan istrinya untuk gelut 3 ya lur. Dan Edita terus melakukan hal ini untuk mencari uang. Dapat uang tanpa gelut itu adalah ide yang bagus sebagai tukang gelut lur. Edita mulai berhasil ngumpulin uang lur, dan dia merasa harus nabung karena dia merasa belum cukup ya lur. Uang yang didapatkannya ini paling untuk 1 minggu doang pikirnya. Dan dia pun dapat telepon dari kakek-kakek. Edita langsung datang, dia pun berhasil membiusnya lagi lur. Dan Edita seperti biasa diam sejenak di situ mencari apa yang bisa dibawanya pulang, baik makanan ataupun barang berharga. Namun di saat bersantai, saat si kakek tertidur, datanglah cucu si kakek ke rumah lur. Ini dia mas itu, namanya Patrick, diperankan oleh Thomas Dindik. Edita langsung kalang kabut di rumah, bingung. Edyta? Wszystko w porządku? Tak, jeszcze chwila, dobrze? Czekam w sypialni, okej?
Kalau dibuka pasti ketahuan dia membiusnya ya lur. Nah, mana tahu tuh orang mau bangunin si kakek nggak bangun-bangun, bahaya banget lur. Akhirnya Edita pun kabur lewat samping rumah, namun tas, uang, dan dompet beserta kunci mobilnya tinggal di dalam rumah. Tak ada pilihan lain lur, nggak mungkin dia masuk ke rumah lagi. Dia pun pergi berjalan kaki ya lur, meninggalkan mobilnya di rumah si kakek itu. Dan Edita harus hidup jalan kaki tanpa uang, tanpa apa-apa ya lur. Bajunya juga ada di mobil. Dan Edita di jalan bertemu dengan pegelut lainnya lur. Dia pun berbaur dengan mereka. Ini dilakukannya mau nggak mau. Edita padahal iseng melakukan ini. Itu pun dia mau jadi pegelut yang elegan ya lur, bukan yang di tepi-tepi jalan gitu. Edita ngobrol dengan salah satu dari mereka dan menanyakan penghasilannya serta menanyakan apakah mereka bahagia dengan pekerjaan ini. Segala keperluan saya kayak kopi, HP, casan ada di sekitar saya semua Pak, termasuk sepatu. Nah, golok itu ternyata lupa ditaruh lagi di atas lemari. Akhirnya udah saya simpan, ditaruh di bawah buket Pak, dari sepatu. Dan jawaban yang didapatkannya benar-benar sesuai dengan yang dia rasakan. Tak ada dari mereka yang menikmati pekerjaan ini. Mereka semua terpaksa demi urusan perut. Edita pun berkenalan dengan wanita ini, namanya Claudia, diperankan oleh Agatha Buzek. Edita mengaku dirinya terpisah dari keluarganya. Dia berasal dari Guinea. Tentu Edita bohong ya lur. Dan wanita itu ternyata baik. Dia mengajak Edita ke kosannya lur, untuk bobok di situ malam ini. Dan di kosan Edita melihat wanita itu ternyata memiliki anak dan dia juga dari luar kota. Edita pun merasa nasib mereka sama lur. Tengah malam wanita itu terlelap dan Edita bangun. Ternyata Edita bangun untuk mencuri uangnya lur, dan dia mencari barang berharga lainnya. Namun Edita ketahuan kalau dia bangun dan akhirnya Edita pun malu. Edita pun diusir oleh Claudia. Dia geram melihat Edita padahal dia bersimpati dengannya. Sampai di sini perangainya si Edita benar-benar membuat kita jijik sebagai penonton ya lur. Hingga pagi hari Edita duduk di taman sendirian, dia pun kedinginan, dia benar-benar tersiksa oleh kelakuannya sendiri. Toh ada orang yang baik-baik membantu malah dikerjainya. Edita pun harus mandi di air pancuran taman kota ya lur. Mau nggak mau akhirnya Edita harus kembali ke rumah si kakek lur. Di situ dia ingin mengambil mobil dan dompetnya. Namun dia di situ tak memberitahu siapa dirinya. Dia datang ke situ pura-pura jadi pengemis, dia minta makan. Dia berharap Patrick mengajaknya ke rumah ya lur, dan dia bisa mengambil tas dan kunci mobilnya. Namun Patrick malah memberinya makan, dan itu pun di luar rumah. Mereka ngobrol panjang di situ. Nampak di sini Patrick orang baik. Tak lama kemudian Patrick menerima telepon. Dia meninggalkan Edita di luar. Di situ Edita nyari jalan ke rumah, namun dia tak menemukan jalan. Edita memutuskan pergi lagi. Esoknya Edita kembali ke rumah itu. Dia memakai baju yang sama ya lur, karena bajunya nggak ada, bajunya di mobil. Dia tak ganti-ganti baju tentunya ya lur. Dan Edita di situ ngajak Patrick jalan. Patrick pun mau. Akhirnya mereka pun jalan. Dan disitulah mereka kenal dengan baik lur. Disinilah inti dari cerita film ini ya lur. Siapa Edita sebenarnya? Edita pun menceritakan dirinya ke Patrick bahwasanya dia adalah orang yang mapan. Dia punya suami yang kaya dan seorang putra berusia 7 tahun, dan dia merasa jenuh dengan kesehariannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan Edita mengakui suaminya sebagai orang yang baik, dan kejenuhan itu membuatnya memilih pergi meninggalkan anak dan suaminya untuk mencoba sebuah kebebasan di dunia luar tanpa keluarga. Dia juga ingin hidup dengan tidak bergantung kepada suaminya loh. Dan ini adalah sebuah kejujuran dari Edita. Dan dia mendapatkan itu semua di sini di kota Warsawa, dan dia kehabisan uang hingga akhirnya dia harus menjual gelutnya. Patrick benar-benar tersentuh mendengar cerita Edita lur, sampai dia harus maling. Dan Patrick mengatakan dirinya hidup dengan sang kakek dan beliau sudah meninggal. Dia seorang fotografer dan dia hidup sendiri di rumah. Di sini Edita tak mengatakan dia pernah gelut dengan sang kakek Patrick. Akhirnya mereka pun bersama dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka lur. Wow, mereka menghabiskan gelut setiap harinya. Sementara Edita di situ benar-benar hidup numpang dengan si Patrick ya lur. Hidup Patrick yang sepi pun jadi berwarna semenjak kehadiran Edita. Patrick benar-benar menyukai Edita ya lur, dan Edita hidup dengan Patrick antara cinta dan demi sesuap nasi lur. Suatu malam mereka minum-minum. Di situ Edita menaruh bius ke minumnya si Patrick. Dia pun tertidur, dan malam itu Edita kembali mengambil kunci mobilnya dan pergi berkendara ke sebuah rumah. Entah rumah siapa itu, gue nggak tahu lur. Dan paginya Edita kembali ke rumah Patrick dan Patrick terbangun, dan mereka kembali hidup normal dan menghabiskan hari-harinya dengan bergelut. Dan siang itu mereka pergi jalan-jalan lur, dan mereka pergi menggunakan mobil yang ditinggalkan Edita di rumahnya ya lur. Mereka berdua benar-benar happy di pantai lur, seperti dunia milik mereka berdua saja. Namun suasana tiba-tiba sepi ketika si Edita mengatakan sesuatu. Edita telah mencoba hidup dengan kekayaan bersama anak dan suaminya. Dia juga telah mencoba hidup melarat dengan menjadi tukang gelut demi makan. Dan dia bahkan sampai ke titik ini untuk numpang hidup dengan si Patrick. Dan dia meminta maaf ke Patrick. Dialah yang membius kakek si Patrick, dan mobil ini adalah mobilnya. Dan tas yang di rumah Patrick itu adalah tasnya. Dan Patrick terkejut mendengar itu, dan Edita mohon pamit ke si Patrick karena dia harus kembali ke keluarganya. Dan Patrick terdiam, tak ngomong sepatah kata pun, namun matanya nampak basah lur. Dia melepas kepergian si Edita tanpa sepatah kata pun. Edita pun akhirnya kembali ke keluarganya. Apa kurangnya
tamat. Di debutnya si Thomas Wasilewski ini nampak dia benar-benar seorang sutradara yang berbakat lur. Dia berhasil menyimpan inti dari rahasia film ini hingga pertengahan film, dan asiknya lagi hingga pertengahan itu tak ada sama sekali kebosanan yang kita dapat sepanjang film ini lur. Biasanya film-film seperti ini yang menyembunyikan inti film sampai pertengahan cerita biasanya sangat membosankan karena kita nggak tahu apa sih maksud film ini. Beda dengan film In the Bedroom ini lur, benar-benar asik nontonnya. Katarzyna Herman yang memerankan sosok Edita benar-benar karakter yang spesial ya lur. Tak ada wajah sedih dalam film ini, padahal dia orang yang tersiksa. Bahkan dia berhasil membuat kita menjadi jijik dengan tingkah lakunya yang suka mencuri ya lur. Sementara itu Thomas Tindik, dia memerankan Patrick, adalah seorang aktor yang kuat banget dengan aktingnya. Dia benar-benar spesial di sini lur. Tak ada masa lalu suram dalam hidupnya selain dia hidup yatim piatu dengan tinggal dengan kakeknya. Dan perkenalan dengan Edita benar-benar merubah warna hidupnya menjadi cerah, dan acting di ending film itu membuat gue takjub lur. Sorot kamera yang bagus ditambah dengan kegemilangan acting si Thomas Tindik membuat skin itu benar-benar sempurna. Matanya basah melepas Edita pergi, yang mana telah mengubah warna hidupnya, dan itu benar-benar melukainya ya lur. Jujur saja kesedihan si Patrick ini benar-benar mampu ditularkannya ke penonton, dan itu sempurna banget menurut gue lur. Alur cerita film ini juga berjalan dengan sangat cepat ya lur. Setiap sisi adegan berpindah dengan begitu cepat, meski tak mengganggu alur secara keseluruhan, namun nampak sedikit mengganggu kenyamanan dalam menikmati setiap part adegannya lur. Itu sedikit kelemahannya menurut gue lur. Film ini juga menggunakan teknik kamera yang sangat bagus lur. Memilih untuk angle yang jauh cukup membuat film ini nampak keren. Jarang ada sorotan kamera yang dekat dengan sang aktor. Semua pengambilan gambar hampir semuanya ke seluruh badan sang aktor ya lur. Itu keren lah menurut gue. Tak banyak juga film menggunakan hal seperti itu. Dan film ini juga memberikan pesan tajam terutama ke kalangan menengah atas ya lur, yang mana mereka sering meminta istri mereka fokus di rumah mengurus rumah tangga ya lur. Kekayaan tak bisa membeli kebahagiaan lur. Tak ada titik finish dalam sebuah kebahagiaan yang diibaratkan seperti langit yang tak berujung. Dan krisis yang dialami oleh Edita membuatnya memilih jalan menggembala dirinya ke jalan yang sesat. Tentu itu adalah efek dari kebosanan yang dialaminya dalam mengurus rumah tangganya ya lur. Dan tentu seorang pasangan harus bisa mengimbangi istri yang seperti Edita ya lur, yang tak terlalu memikirkan kekayaan. Pesan intinya adalah sering-seringlah refreshing dengan bini masing-masing lur. Ciao, jangan bini yang lain.